tentang masalah-masalah yang dihadapi ketika belajar tenses. Dan sini yang saya bahas ada 4 guys utamanya. Yang pertama adalah tentang jumlah tenses. Yang kedua adalah pembagian kalimat. Ketiga adalah tentang rumus-rumus tenses. Keempat adalah cara mengartikan tenses. Oke, masalah yang pertama adalah tentang jumlah tenses. Jumlah tenses guys sebenarnya cuma 12 saja. Dari mana? Dari penggabungan antara time dan event tadi guys. Di Indonesia time-nya itu ada 4, eventnya 4 jadi 16. Padahal yang asli time-nya 3, eventnya 4 menjadi 12 guys. Seperti yang saya kasih contoh tadi di penggunaan tenses. Jadi ya lebih bagusnya kita belajar yang 12 saja guys. Yang 4 ini tidak usah, karena yang 4 ini sebenarnya akan bantu terutama ketika di conditional sentence. Tapi di yang lain insya Allah membingungkan guys. Masalah yang kedua adalah pembagian kalimat. Biasanya ketika kita belajar grammar guys, terutama tenses, nanti kita akan diajarkan 2 macam kalimat. Yang pertama adalah kalimat verbal, yang kedua adalah kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja, sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Kemudian pengertian tentang kalimat ini ada perubahan guys, menjadi kalimat verbal adalah kalimat yang kata kerja utamanya selain be atau to be. Sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang kata kerja utamanya berupa be atau to be. Dan kalau diteliti lebih lanjut guys, di grammar Inggris guys, di English grammar tidak ada pembagian kalimat verbal dan nominal. Malah pembagian kalimat ini akan ditemukan di dalam grammar Indonesia, yakni pembagian kalimat berdasarkan predikat. Jadi bukan asli dari luar sana. Oke, apakah ini jadi masalah? Enggak, tapi nanti akan bermasalah ketika kalian masuk ke rumus tenses, karena nanti menjadi double. Kemudian kalau kita tidak memakai pembagian kalimat verbal dan nominal, terus pakai pembagian yang mana? Karena kita belajar grammar English atau English grammar guys, maka kita ambil yang dari luar sana juga guys. Kalau dari beberapa referensi yang saya cari, saya temukan umumnya ada 4 bagian kalimat. Yang pertama adalah statement, kedua adalah question, ketiga imperatif, keempat adalah apa guys? Exclamation. Yang pertama adalah statement atau pernyataan atau kalimat berita. Dan kalimat berita ini ada 2 macam. Yang pertama adalah kalimat positif, yang kedua adalah kalimat negatif. Kalimat positif adalah kalimat yang tidak mengandung kata negatif. Contoh, I will call you. Aku akan menelpon kamu. Positif. Kalau negatif tinggal dikasih kata negatif. Contoh, I will not call you. Aku tidak akan menelpon kamu. Jadi sama, bedanya cuman antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris menggunakan not, kalau bahasa Indonesia menggunakan tidak atau bukan atau belum. Kemudian sekarang kita ke kalimat yang kedua, yakni question. Question dibagi menjadi 3 guys. Yang pertama adalah interrogative atau single question, kedua adalah information question atau WH question, dan ketiga adalah question tag. Interrogatif atau yes no question adalah pertanyaan yang jawabannya hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Jawabannya yes atau no. Masalah penjelasan itu bukan urusannya guys. Contoh, are you Paijo? Apakah kamu Paijo? Maka jawabannya hanya jawab ya, aku Paijo. Oh, bukan, aku bukan Paijo. Cuma gitu saja guys. Kalau kamu menjelaskan yang panjang lebar, nanti masuknya ke pembagian question yang kedua, yakni information question atau WH question. Information question atau WH question adalah pertanyaan yang jawabannya membutuhkan jawaban yang jelas atau informasi yang jelas. Juga disebut sebagai WH question, yakni pertanyaan yang kata tananya terdiri dari W dan H, yaitu what, where, who, pokoknya yang WW gitu sama satu H, yaitu how. Contoh, how many books do you have? Berapa banyak buku yang kamu punya?
Who are you? Siapa kamu? Ini namanya information question atau WH question. Kemudian question yang ketiga yakni question tag, yaitu bentuk pertanyaan atau pertanyaan yang bisa berfungsi sebagai penegasan atau konfirmasi juga untuk tanya. Contoh modelnya gini guys, you are Paijo, aren't you? Nah, question tag itu yang di belakangnya gini loh, yang ada aren't you, are you, dan lain-lain. Dan tergantung dari intonasi kita, itu bisa digunakan untuk penegasan atau untuk tanya. Kalimat yang ketiga adalah imperatif atau kalimat perintah guys. Kalimat perintah itu ada dua, kalimat perintah positif atau command, dan yang kedua adalah kalimat perintah negatif atau prohibition. Persamaannya dengan bahasa Indonesia adalah kalimat perintah itu guys sebenarnya tidak membutuhkan subjek. Kenapa? Namanya kalimat perintah itu jelas, yang disuruh itu adalah orang yang kedua atau orang yang diajak bicara. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah kamu atau kalian, sedangkan dalam bahasa Inggris ada you. Itu persamaannya dengan bahasa Indonesia. Tapi perbedaannya guys, kalau dalam penulisan kalimat perintah dalam bahasa Indonesia itu menggunakan tanda seru, sedangkan dalam bahasa Inggris menggunakan tanda titik. Kenapa seperti itu? Nanti akan menyambung dengan pembagian kalimat yang keempat, namanya adalah exclamation. Exclamation itu adalah kalimat yang mengandung luapan emosi dan dia menggunakan tanda seru. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah exclamative mark. Exclamative ini diambil dari exclamation. Makanya di bahasa Inggris exclamation itu pakai tanda seru, sedangkan kalimat perintah atau imperatif pakai tanda titik karena exclamative mark. Untuk exclamation biasanya ada dua macam cara guys. Yang pertama menggunakan ungkapan yang mengandung luapan emosi. Contoh, wow, the mountain is very beautiful. Dengan yang kedua menggunakan kata how sama what. Kalau how itu ditambahi kata sifat atau adjektif, dengan what itu tambahi kata benda. Contoh, menggunakan how beautiful you are, what a beautiful mountain it is. Sekarang ke masalah yang ketiga guys, yakni tentang rumus-rumus tenses. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi guys, nanti kita pakai GFS, Grammar for Speaking, karena kita pakai pembelajaran yang tanpa rumus, pembelajaran grammar tanpa rumus. Sedangkan kalau yang kita pelajari umumnya menggunakan rumus-rumus itu guys. Oke, kita masuk rumus-rumus tenses itu guys, itu akan semakin berat. Kenapa? Karena digabung dengan poin yang kedua tadi, pembagian kalimat verbal dan nominal. Kenapa? Umumnya ketika belajar tenses guys, tiap tenses itu kita diajarkan 3 macam kalimat, yakni kalimat positif, 2 negatif, ini yang dari statement tadi ya guys, dan ketiga adalah interrogatif yang dari question, menjadi 3. Jadi tiap tenses 3 rumus. Oke, 3 rumus kali 16 tenses berapa guys? 48 rumus. Itu padahal hanya kalimat verbal saja. Ketika ditambah kalimat nominal guys, maka tinggal dikalikan 2, menjadi berapa? 96 rumus tenses. Oke, yang jadi catatan, siap enggak kalian menghafalkan 96 tenses? Maaf, 96 rumus tenses. Oke, kalau namanya kalian siap, berarti lumayan hebat ingatan kalian. Kalau kalian tidak siap menghafalkan 96 rumus tenses guys, biasanya nanti kalian akan belajar tentang kata-kata kunci dari time dan event yang menggabungkan tenses tadi guys. Nanti kalian bisa lihat di sini guys ya. Ada 8 kata kunci. Kata kuncinya adalah yang pertama adalah dari time, yakni present. Kemudian past, future, dan past future. Present biasanya dia rumusnya adalah verb 1. Kemudian past rumusnya atau kata kuncinya adalah verb 2. Kemudian future kata kuncinya adalah will atau shall plus verb 1 atau verb 1. Kemudian past future would plus verb 1 atau verb 1. Kemudian yang dari event kata kuncinya adalah simple, itu biasanya kosong, nggak ada kata kuncinya guys. Kemudian continuous itu be plus verb ing. Kemudian perfect adalah have atau has plus verb 3 atau verb 3.
Kemudian perfect continuous adalah have atau has been plus verb ing. Gimana menggunakannya guys? Oke, lihat di tabel guys ya. Gampang, tinggal kalian menggabungkan. Oke, ambil contoh. Kita ambil apa namanya, eventnya perfect, kemudian time-nya past. Jadi apa guys? Past perfect. Past tadi kata kuncinya adalah verb 2, kemudian perfect have atau has plus verb 3. Nah, digabungkan guys. Berarti apa? Verb 2 ketemu have atau has. Bentuk have atau has ketika dalam bentuk verb 2 adalah had, maka menjadi had plus verb 3. Itu rumusnya kalau past perfect. Oke, kita contoh ambil yang lain lagi guys. Oke, silakan pilih. Oh iya, namanya kejadiannya continuous, waktunya adalah present. Jadi present continuous. Present tadi apa guys rumusnya? Verb 1. Sedangkan continuous be plus verb ing. Oke, digabung. Be ketemu verb 1, maka menjadi am, is atau are plus verb ing. Oke, masih kurang contohnya? Kita ambil contoh lagi guys. Umpamanya eventnya adalah perfect continuous, kemudian time-nya adalah future, jadi future continuous. Future tadi rumusnya apa guys? Will plus verb 1 ketemu dengan have atau has plus been plus verb ing. Digabung yang mepet apa guys? Verb 1 ketemu dengan have atau has menjadi apa? Will have been plus verb ing. Itu kalau pakai kata kunci guys. Kalau namanya kalian tidak bisa menghafalkan, kalian bisa pakai ini guys, kalau menggunakan rumus. Tapi saya tidak menyarankan. Saya sarankan yang GFS tadi guys, yang tanpa rumus. Begitu.